Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairudin. Saya mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam semester 2. Di sini saya akan membahas mata kuliah Ilmu Kalam, itu dengan tema aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah merupakan mitra tak terpisahkan dari Asy'ariyah. Aliran ini lahir sebagai respon terhadap rasionalisme ekstrim Mu'tazilah, namun memberikan porsi peran akal yang lebih besar dibandingkan Asy'ariyah. Tahun lahirnya yaitu lahir dan berkembang pertama kali di Maturid, sebuah desa atau distrik yang terletak di pinggiran kota Samarkand, wilayah Transjornia atau kawasan Asia Tengah yang saat ini masuk ke dalam wilayah Uzbekistan. Nasabnya sampai kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Dari nama wilayah asal pendirinya inilah Abu Mansur Al-Maturidi. Nama aliran ini kemudian disematkan. Aliran ini dinisbatkan kepada sang pendirinya yaitu Abu Mansur Al-Maturidi, seorang teolog dan ahli fikih mazhab Hanafi. Beliau lahir di sebuah desa bernama Maturid di pinggiran kota Samarkand. Tahun kelahirannya diperkirakan sekitar pertengahan abad kedua Hijriah yaitu 238 Hijriah atau abad ke-9 Masehi. Aliran ini lahir sebagai respon dan penyeimbang terhadap paham kaum rasional Mu'tazilah dan kaum tradisionalis. Lahirnya Maturidiyah berbeda dengan aliran Mu'tazilah yang memiliki titik awal peristiwa spesifik seperti i'tizalah atau memisahkan diri. Kemunculan Maturidiyah tidak jauh periodenya dari Mu'tazilah. Aliran ini mulai bentuk diajarkan dan terkonsolidasi pada akhir abad ke-3 Hijriah hingga awal abad ke-4 Hijriah, sekitar akhir abad ke-9 hingga paruh pertama abad ke-10 Masehi. Periode ini merujuk pada masa hidup dan aktivitas keilmuan sang pendiri yaitu Abu Mansur Al-Maturidi yang berdakwah di wilayah Samarkand untuk membendung pengaruh teolog Mu'tazilah dan paham-paham dualisme. Isi ajaran Maturidiyah dalam perkembangannya, aliran ini terpecah menjadi dua cabang utama. Yang pertama, golongan Samarkand dipimpin oleh Al-Maturidi lebih dekat kepada pendekatan Asy'ariyah atau moderat. Golongan kedua yaitu golongan Bukhara dipimpin oleh Bazdawi, lebih condong kepada pendekatan rasional dekat dengan Mu'tazilah. Terus otoritas akal dan wahyu. Berbeda dengan Asy'ariyah yang menilai kewajiban mengetahui Tuhan hanya ada setelah turunnya wahyu, Maturidiyah berpendapat bahwa akal manusia secara mandiri mampu mengetahui keberadaan Tuhan dan membedakan mana yang baik serta buruk. Yang kedua itu perbuatan manusia atau irada juz'iyah. Maturidiyah menolak paham fatalisme Jabariyah sekaligus menolak penciptaan mandiri perbuatan oleh manusia versi Qadariyah. Yang ketiga, sifat takwin bagi Allah. Jika Asy'ariyah menetapkan 7 sifat utama bagi Allah, Maturidiyah menambahkan satu sifat zatiyah yang berdiri sendiri yaitu sifat takwin, sifat menciptakan, mengadakan dan menghidupkan. Yang keempat itu kalamullah atau firman Allah. Maturidiyah membedakan antara kalam nafsi, firman yang abstrak dalam zat Allah, dan kalam lafzi, firman yang tersurat dalam bentuk suara, huruf, dan teks. Yang kelima yaitu pelaku dosa besar. Sama seperti Asy'ariyah, pelaku dosa besar tidak keluar dari Islam tetapi mukmin selama ia tidak menghalalkan dosa tersebut. Konsep iman sama seperti aliran Asy'ariyah yaitu tasdidukun bil qalbi, dibenarkan dalam hati, iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Yang terakhir yaitu amal bil arkan, diamalkan dengan perbuatan. Sini perbedaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau dengan kedudukan akal, Asy'ariyah akal penting tetapi lebih dibatasi oleh wahyu, sedangkan Maturidiyah akal diberi peran lebih luas. Terus yang kedua yaitu mengetahui Tuhan. Asy'ariyah kewajiban mengetahui Tuhan melalui wahyu dan akal, sedangkan Maturidiyah akal dapat mengetahui adanya Tuhan sebelum datang wahyu. Terus
termasuk di beberapa contoh dalil yang diterangkan dalam Maturidiyah. Maturidiyah menyandarkan argumentasinya pada ayat-ayat Al-Quran yang menekankan keseimbangan antara tanggung jawab manusia dan kemahakuasaan Allah, yaitu untuk kemampuan akal mengetahui Tuhan. Maturidiyah mengambil Quran surah Al-An'am ayat 76 sampai 78 yang artinya, ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Di interpretasi Maturidiyah, ayat-ayat yang mengenai metode pencarian Tuhan oleh Nabi Ibrahim ini dijadikan dalil bahwa manusia diperintahkan menggunakan akal dan logika astronomis kosmologis untuk menyimpulkan bahwa adanya sang pencipta bahkan sebelum petunjuk wahyu resmi datang kepadanya, itu Nabi Ibrahim. Yaitu yang kedua ada kebebasan manusia dalam memilih, itu iradah juz'iyah. Sini Maturidiyah mengambil kepada Quran surah Al-Kahfi ayat 29, dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa menghendaki beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia berkafir. Itu Quran surah Al-Kahfi ayat 29. Interpretasi Maturidiyah, kata faman sya'a, barang siapa yang menghendaki, secara gamblang menunjukkan bahwa manusia dibekali kehendak memilih untuk beriman atau ingkar, yang mendasari adanya hisab, perhitungan amal yang adil dari Tuhan. Adapun tokoh-tokoh Maturidiyah, yang pertama ada Abu Mansur al-Maturidi, wafat pada tahun 333 Hijriah atau 944 Masehi. Beliaulah sang pendiri Maturidi, aliran Maturidiyah. Yang kedua itu tokoh golongan Samarkand, itu moderat atau dekat ke Asyariah, ada Abu Al-Qasim Al-Hakim Al-Samarkandi, wafat pada tahun 342 Hijriah. Yang ketiga ada tokoh golongan Bukhara atau lebih rasional dan dekat ke Mu'tazilah, ada Abu Al-Yusr Al-Bazdawi pada tahun 421 sampai 493 Hijriah atau 1030 sampai 1100 Masehi. Terus ada tokoh fase mutahirin, yaitu penyempurna, ada namanya Najmuddin An-Nasafi. Beliau dari tahun 461 sampai 537 Hijriah atau 1068 sampai 1142 Masehi. Di sini ada buku referensi bagi yang ingin mempelajari aliran Maturidiyah, yaitu yang pertama ada buku Kitab Al-Tauhid, ada Al-Maturidi Abu Mansur. Terus ada Pengantar Ilmu Kalam, sama seperti yang di aliran Asyariah juga. Terus di sini ada buku Asyar Al-Aqaid An-Nasyiyah, ada penulisnya At-Tazani Sa'duddin. Itulah beberapa buku referensi dan pembahasan tentang aliran Maturidiyah. Terima kasih.